siang semuanya. Siang. Perkenalkan, saya Sigila Aisyah dari kelas PSPB 24C. Sebelumnya terima kasih untuk kakak sekalian karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengutarakan orasi saya di depan ini. Judul orasi yang akan saya sampaikan yaitu pendidikan, terutama tentang UKT. Jadi pendidikan adalah proses di mana kita untuk belajar, memahami, dan mengembangkan keterampilan kita. Jadi pendidikan itu bukan hanya tentang buku dan teori, tapi juga pembentukan karakter untuk membentuk diri kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tetapi masih banyak di negara kita yang tidak bisa mendapatkan akses untuk sekolah, misalnya di daerah-daerah terpencil dan untuk keluarga yang tidak mampu. Jadi yang tidak mampu untuk membayar UKT atau SPP. Jadi UKT adalah biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa ke perguruan tinggi tempat dia belajar yang dibayar setiap semester. UKT ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga dan juga UKT ini ditetapkan berdasarkan golongan-golongan kayak golongan pertama sampai golongan berikutnya. Misalnya di kampus kita ini, terutama biologi yang saya tahu ada golongan 1 sampai golongan 8, yang dimana golongan 1 itu 500.000. Kalau sampai ke golongan 8, golongan tertinggi yaitu 7,5 juta kalau saya sendiri. Pertama-tama berikutnya mari kita pahami tujuan utama dari UKT ini. Kebijakan ini dibentuk untuk menyederhanakan biaya pendidikan supaya calon-calon mahasiswa tidak kaget atas biaya pendidikan yang harus dibayarkan ketika sudah mulai masuk kuliah. UKT ini berusaha mengakomodasi berbagai latar belakang ekonomi dengan menetapkan besaran yang berbeda-beda berdasarkan kemampuan finansial orang tuanya. Tapi tantangan muncul dalam implementasinya banyak mahasiswa mengeluh karena penetapan UKT. Karena kadang UKT-nya itu nggak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Jadi selanjutnya universitas seharusnya itu mempertimbangkan dampak psikologis dari UKT terhadap mahasiswa. Dalam beberapa kasus ada mahasiswa yang merasa terbebani atas UKT ini. Mereka bisa menjadi merasa cemas dan gak fokus belajar gara-gara mikir UKT-nya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa menjadi bagian dari solusi. Mari kita berkolaborasi dengan organisasi-organisasi kampus kita untuk menyuarakan suara kita supaya UKT kita bisa diturunkan. Jadi untuk terakhirnya kita bisa mencapai pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Kita tidak bisa hanya bergantung pada UKT aja. Kita harus mempunyai prestasi dan berinvestasi dalam infrastruktur pendidikan, pelatihan dosen, dan program pengembangan karir yang dapat meningkatkan daya saing kita terhadap dunia luar. Jadi mari kita bersama-sama mendorong perubahan yang positif dalam sistem UKT. Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia bukan hanya hak, tetapi juga kesempatan yang adil bagi semua. Sekian dari orasi saya. Jika enggak ada yang bertanya, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Grace Felicia Sinaga, saya dari PSPB 23A. Baiklah, di sini saya akan bertanya. Tadi kan kalian bilang masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak kan? Mengapa masih banyak anak di Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak? Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut? Perkenalkan, nama saya Vanessa Sihana dari PSPB 23A. Jadi saya mau bertanya, tadi ada dijelaskan dari narasi mengenai organisasi-organisasi dalam menurunkan UKT. Nah, jadi gimana caranya supaya UKT kita itu turun dari organisasi-organisasi itu?
bagaimana caranya. Oh. Ya, saya akan menjawab. Ulangan dulu deh. Dia mau banyak. Kenapa masih banyak warga Indonesia yang belum bisa sekolah? Karena mungkin nggak punya ekonominya kurang mampu kak. Terus mungkin dana dari pemerintah, bantuan dari pemerintah itu tidak merata ke bawah gitu kak. Jawabannya seperti itu. Cara mengatasinya? Cara mengatasinya mungkin pemerintah lebih ketat lagi dalam mengatur bawahan-bawahannya supaya pendidikannya bisa merata. Jadi terima kasih Kak Manisha atas pertanyaannya. Jadi dengan mengikuti organisasi kita bisa dapat informasi atas beasiswa yang diadakan oleh swasta maupun beasiswa negeri. Jadi dengan mengikuti organisasi